Halo pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Alp Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like. Selamat menonton semuanya. Di skin ini, Agah mendapat ancaman dari seseorang dengan surat yang bertuliskan 17 Juni 2019 dengan stempel darah. Ternyata surat ancaman itu tidak hanya sekali, Agah sudah mendapatkan banyak surat ancaman tersebut. Setelah menyetujui rencana Şeniz, Ceren membuat jebakan untuk Cemre dengan memasukkan perhiasan ke dalam laci Cemre, sehingga membuat Seher marah lagi kepada Cemre. Di skin ini, Nedim tiba-tiba mendapatkan bayangan Nedim kecil. Nedim kecil berbicara pada Nedim. Dia datang, apa yang terjadi dengan hukuman? Lalu Nedim mengingat tentang perlakuan buruk Şeniz kepadanya. Tidak lama, Şeniz masuk ke kamar Nedim. Nedim berpura-pura tidur, lalu Şeniz berbicara kepada Nedim. Aku memikirkannya. Dengan menghitung hari-hari yang akan datang, kami memutuskan bahwa kamu perlu obat. Hari ini kami akan mencoba sesuatu yang berbeda dengan kamu, karena kami mempunyai urusan khusus dengan kamu. Saat Şeniz memegang tangan Nedim, tiba-tiba Nedim membuka matanya dan mencekik Şeniz. Jeng datang dan terkejut, tetapi Jeng malah mundur hanya melihat dan diam. Damla mendengar dan terkejut saat melihat ibunya, lalu berteriak, "Lepaskan, lepaskan." Agah dan Cemre pun mendengar keributan. Mereka langsung ke kamar Nedim dan terkejut. Agah berkata pada Jeng, "Apa yang kau lihat, bodoh?" Cemre berkata pada Jeng, "Sadarlah." Lalu tangan Nedim pun terlepas dari Şeniz, dan Cemre langsung menghampiri Nedim dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Agah marah pada Jeng dan berkata, "Apakah kamu seorang anak? Dia mencekik ibumu tepat di depanmu." Saat Agah, Şeniz dan Damla keluar, Jeng memberi isyarat kepada Cemre, dan Cemre melihat ada suntikan di lantai. Lalu Cemre mengambilnya. Di skin ini, Cemre tidak ingin meninggalkan Nedim. Lalu dia masuk kembali dan meminta izin kepada Agah untuk menemani Nedim. Keesokan harinya, Jeng mengejar Cemre dan meminta injektor, tetapi Cemre tidak mau dan berkata pada Jeng, "Aku memberimu injektor dan kamu menyelamatkan ibumu, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu ingin aku lakukan. Apa kamu melakukannya untuk diri sendiri? Apa yang terjadi semalam?" Saya tidak bertanya apa yang terjadi, tapi kita berdua tahu apa yang terjadi dalam suntikan itu. "Kamu lelah, kumohon jangan." Jeng langsung merebut tas Cemre dan berkata, "Aku akan menghentikan ibuku dan aku tidak akan menghentikanmu." Lalu Jeng pergi, tapi ternyata Cemre sudah menyimpan yang aslinya di sakunya. Saat Agah dan Jeng pergi untuk bisnis, Şeniz membuat rencana baru. Dia menyuruh Seher dan yang lainnya pergi dan libur bekerja kecuali Ceren. Ceren mengetahui rencana Şeniz dan memberitahu neneknya. Saat semuanya pergi, Cemre merasa khawatir dengan Nedim. Dia memutuskan untuk menelepon Jeng. Saat tengah berbicara, Seher datang dan mengambil handphone Cemre. Di skin ini, Cemre merasa khawatir dan pergi saat ibunya sedang berdoa. Di skin ini, Ceren sudah memakai baju pengantin dan berbicara dengan dirinya sendiri. Sudah berakhir, penderitaan sudah berakhir, penghinaan sudah berakhir, kemiskinan sudah berakhir, cobaan Ceren sudah berakhir, kebahagiaan Ceren Karacay akan dimulai. Lalu Şeniz datang dan Ceren langsung memeluknya. Setelah tiba di depan kamar, Şeniz menyuruh Ceren untuk menutup matanya. Ceren melakukannya. Saat membuka mata, Ceren terkejut dan Şeniz berkata, "Surprise, suami yang lebih aman ini menunggumu kembali." Ceren menjawab, "Jangan, kamu bermain game denganku." Şeniz pun langsung menyeret Ceren keluar dan membawanya ke ruangan Agah dan berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya jika kamu seorang wanita sepertiku? Dan apakah kamu percaya bahwa aku akan memegang anakku ke meja pernikahan bersama kamu dan menjadi calon menantuku?" Ceren menjawab, "Beraninya kamu bermain denganku meski ada bayi di dalam perutku." Keberanian? Mari kita bicara tentang keberanian. Kamu bertanya kepadaku apa yang kamu lakukan di malam hari. Mari kita lihat apa yang telah kamu lakukan, jawab Şeniz. Şeniz langsung memberikan rekaman video. Ceren menangis dan berteriak, "Pembohong," sambil melempar tablet. "Memecahkan tablet tidak akan menyelamatkan kamu satu hal. Satu tanda tangan, kami akan naik ke atas dan membuat satu tanda tangan di meja pernikahan," kata Şeniz. Ceren menjawab, "Kamu tidak bisa melakukannya."
Senis menjawab, gambar akan disebarkan melalui situs web profesional. Anak perempuan di rumah kecil melarikan diri dari rumah besar di malam hari, dan aku hamil. Dan 10 orang yang akan mengatakan aku ayah dari bayi itu. Pilihlah, dan kamu tidak dapat bertahan hidup di tangan saudara gila kamu yang akan membersihkan kehormatannya. Sharon menjawab, kami pergi dan aku akan membuktikan bahwa kamu membawaku dan menjebakku. Detail kecilnya, saya bahkan tidak mengambil langkah saya ke depan. Tetapi, tahukah Anda siapa yang ada di sana? Ada puluhan karyawan yang akan mengatakan bahwa Sharon Yilmaz selalu datang ke hotel bersama pelanggannya, mulai dari resepsionis hingga 12 pelayan. Jawab Senis. Sharon tetap tidak mau dan mengatakan aku akan mati dan aku tidak akan menikah. Senis menjawab, menurutmu mengapa aku telah menanggung begitu banyak masalah dan melayanimu untuk duduk di meja pernikahan itu? Untuk perutmu, karena perutmu bukan milikmu. Kamu akan melahirkan cucuku dengan nama keluarga Karachai. Sayang, kita akan tinggal. Lihat, kita akan hidup sebagai wanita kaya dan muda sampai akhir hayat. Tapi Sharon tetap berkata aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah dengannya. Senis mengambil tindakan dengan menelepon untuk memulai permainan dan menyebarkan video itu ke internet. Sharon merebut handphone Senis, kemudian akhirnya Sharon setuju dan terpaksa menikah dengan Nedim. Oke teman-teman, sampai sini aja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih untuk yang udah support channel ini. Bye-bye.